Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Alvina Wasyafitri, NPM 1913024027, dan teman saya Niawati dengan NPM 1913024047 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan kontekstual. Selamat menyaksikan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan pendekatan kontekstual? Jadi, kata kontekstual diambil dalam bahasa Inggris yaitu kontekstual. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kontekstual. Nah, kontekstual memiliki arti berhubungan dengan konteks atau dalam konteks. Konteks membawa maksud keadaan, situasi, dan kejadian. Nah, dengan demikian pendekatan pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan konsep dan mengaitkan konsep yang dipelajari dengan pengalaman yang dimiliki sebagai pengetahuan prasyarat untuk membangun konsep baru. Nah, dengan pendekatan pembelajaran kontekstual ini, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan siswa dapat mengaplikasikan konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata mereka untuk memecahkan masalah kehidupan di lingkungannya. Kemudian, selanjutnya, ada komponen pendekatan kontekstual. Yang pertama, membangun hubungan untuk menemukan makna atau relating. Yang kedua, melakukan sesuatu yang bermakna atau experiencing. Yang tiga, ada belajar secara mandiri. Yang keempat, ada kolaborasi. Yang kelima, ada berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, ada mengembangkan potensi individu. Yang ketujuh, ada standar pencapaian yang tinggi. Dan yang kedelapan, ada assessment yang otentik. Kemudian selanjutnya ada karakteristik pendekatan kontekstual. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada kerja siswa, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada sharing dengan teman, yang keempat ada pembelajaran terintegrasi, yang kelima saling menunjang, yang keenam siswa aktif, yang ketujuh laporan kepada orang tua, bukan hanya rapot tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. Yang kedelapan ada belajar dengan gairah. Yang kesembilan ada menyenangkan atau tidak membosankan. Yang ke-10 ada siswa aktif, guru kreatif. Yang ke-11 ada menggunakan berbagai sumber. Yang ke-12 dinding dan lorong sekolah penuh dengan hasil. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah pendekatan kontekstual. Nah, dalam pendekatan kontekstual ini ada beberapa langkah yang harus dilalui yang disebut dengan fase. Nah, fase-fase itu antara lain adalah yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, yang artinya guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan memotivasi siswa. Kemudian yang kedua ada menyampaikan informasi, yang artinya guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Kemudian yang ketiga ada mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, ini artinya guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Kemudian yang keempat ada membimbing kelompok belajar dan bekerja, yang artinya guru membimbing kelompok belajar pada saat mengerjakan tugas mereka. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Kemudian yang keenam, memberikan penghargaan, yaitu artinya guru menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu maupun kelompok. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk pendekatan kontekstual. Yang pertama itu ada cara belajar siswa atau CBSA. Itu adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menitikberatkan pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran melalui asimilasi dan akomodasi kognitif untuk mengembangkan pengetahuan, tindakan, serta internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap. Kemudian yang kedua ada pendekatan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan yang lebih tinggi pada diri siswa dalam rangka menemukan fakta dan konsep serta menumbuh kembangkan sikap dan nilai. Kemudian yang ketiga ada pendidikan kecakapan hidup atau life skill education.
adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Kemudian yang keempat ada pembelajaran inquiry, yaitu tujuan dari pendekatan ini adalah membantu siswa mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan yang diperlukan. Kemudian yang kelima ada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kegiatan belajar melalui pemecahan masalah bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi, mengembangkan kemampuan berpikir alternatif dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan alternatif yang tersedia. Yang keenam ada pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. Nah, strategi ini menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem kerjasama dalam mencapai hasil yang optimal. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Niawati.